Bab 431. Kenapa harus muncul kembali? Belum makan seharian. Kolden Ye mengerutkan alis menatap wanita yang pingsan tersebut. Tidak heran perutnya sakit hingga seperti itu. Sepertinya dia benar-benar tidak memperhatikan keadaan tubuhnya sendiri. Setelah Gita mengatakannya, dia baru menyadari dirinya mengungkapkan sesuatu, dan segera menutup mulutnya. Kemudian bertanya, "Tuan Ye, apakah kamu bisa memberitahuku, di mana rumah sakit tempat kalian berada? Aku ingin pergi melihatnya." "Tidak perlu." Kolden Ye langsung menjawabnya kemudian memutuskan panggilannya. Gita mendengar nada sibuk dari dalam ponselnya. Sial. Kolden Ye bajingan. Apakah karena dirinya seorang pelanggan maka dia dapat berbuat sesuka hatinya? Dasar bajingan. Tidak heran mengapa Audrey Han tidak ingin menanggapi dia. Orang ini benar-benar terlalu angkuh dan terlalu tidak tahu diri. Namun, Gita mengerutkan bibirnya, kemudian berpikir, meskipun Kolden Ye sangat menyebalkan, tetapi tadi saat berbicara dengannya, terlihat jelas bahwa dia sudah mengetahui jika Audrey Han pingsan, dan juga dia terdengar tidak senang. Dia seharusnya mengkhawatirkan Audrey Han bukan? Dia juga tidak menyangkal bahwa dia tidak berada di rumah sakit, maka seharusnya sekarang sudah di rumah sakit bukan? Pada akhirnya Gita tetap tidak merasa tenang, dan mengirimkan sebuah pesan. "Tuan Ye, apakah sekarang Audrey Han sudah di rumah sakit? Dia hanya perlu mengetahui hal ini saja." Ting. Kolden Ye dengan cepat membalas pesannya, dan hanya satu kaya, "Iya." Meskipun bersikap dingin, tetapi Gita dapat merasa tenang setelah melihat pesan ini, sehingga dia sekali lagi mengirimkan sebuah pesan. "Kalau begitu hari ini tolong rawat Audrey Han, dan tolong pastikan dia tidak apa-apa. Jika memerlukan sesuatu silakan segera hubungi aku." Sebenarnya Kolden Ye tidak ingin menanggapi Gita, tetapi teringat ucapan dokter tadi, dia segera menyampaikan ucapan dokter kepada Gita. Gita langsung mengerti, dan mengatakan dirinya segera ke sana. Kolden Ye juga segera memberitahu nama rumah sakit kepadanya. Setelah Gita tiba di rumah sakit, waktu sudah pukul 12 malam. Di dalam rumah sakit sangat tenang, hanya terdengar suara kecil dari mesin-mesin. Gita mengetuk pintu bangsal, kemudian mendorong masuk ke dalam. Fasilitas bangsal pribadi sangat tenang, di dalam bangsal hanya ada Kolden Ye dan Audrey Han. Gita membawa termos dan masuk ke dalam dengan pelan-pelan, dan tatapannya berpapasan dengan tatapan Kolden Ye yang dingin. Seketika, Gita merasa dingin di belakang punggungnya. Tatapan pria ini sangat mengerikan. Dia meletakkan termos di atas meja, kemudian dengan suara pelan berkata, "Masih belum sadar?" Kolden Ye mengeluarkan suara dari kerongkongannya, kemudian tidak memiliki respon yang lain. Dia terus duduk di tepi kasur dan menatap Audrey Han yang pingsan. Gita berpikir sejenak, kemudian menarik nafas dan diam-diam melirik Audrey Han. Saat ini wajahnya pucat, terlihat kondisinya sedang tidak baik. "Dia kenapa? Tidak ada masalah bukan?" "Tidak ada masalah." Kolden Ye mentapnya dengan dingin, kemudian setelah melihat termos di samping, dia dengan nada dingin berkata, "Waktu sudah malam, kamu pulanglah." Gita tersenyum, dan dengan bersikeras berkata, "Aku sudah datang, maka aku akan merawatnya di sini, Tuan Ye." Seorang pria lajang dan wanita lajang juga tidak terlalu baik tinggal di satu bangsal. Bagaimana jika kamu pulang dahulu? Kolden Ye. Dia tidak menjawab, tetapi terasa dengan jelas suasana di sekitarnya berubah setelah dia mengucapkan kalimat tersebut. Gita ketakutan hingga menelan ludah. Di saat dia sedang bingung harus mengatakan apa, muncul suara dari pintu bangsal. Gita menoleh, dan melihat Arthur Xiao berdiri di depan pintu. Mereka saling bertatapan. Gita seketika merasa sedikit canggung. Kenapa Arthur Xiao bisa di sini? Antar dia pulang. Kolden Ye berkata dengan nada dingin tanpa menoleh. Baik. Kolden Ye segera mengangguk, kemudian melihat ke arah Gita. Ayo, sekarang sudah terlalu malam dan tidak aman, aku akan mengantarmu pulang. Gita, sial.
Apakah dia sudah mempersiapkan semua ini setelah memberitahunya alamat rumah sakit? Dia sama sekali tidak menginginkannya tinggal di sini, dia ingin seorang diri bersama Audrey Han. Berpikir sampai sini, Gita menarik nafas panjang, kemudian berjalan beberapa langkah ke depan Golden Ye, dan dengan tenang berkata, "Tuan Ye, meskipun kamu dan Audrey Han memiliki hubungan 5 tahun lalu, tetapi bagaimanapun itu semua telah berlalu, waktu telah berlalu, hati dan pikiran orang juga dapat berubah. Hari ini aku dapat tidak tinggal di sini, tetapi aku juga harap Tuan Ye dapat menghargai orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, hari ini aku tetap berterima kasih padamu karena menyelamatkan Audrey Han, kamu rawatlah dia yang baik, aku pergi dahulu." Setelah mengatakannya, Gita juga tidak menanggapi respon dari Golden Ye, kemudian langsung berbalik dan keluar dari bangsal. Arthur Xiao berdiri di depan pintu, tentu saja mendengar dengan jelas apa yang dia ucapkan. Dia sedikit terkejut, dia tidak menduga pikiran Gita sama dengannya. Dia tidak berharap Audrey Han mendekati Golden Ye, dan sama dengan Gita juga berharap Golden Ye tidak mendekati Audrey Han. Mereka berdua berharap orang terpenting di dalam hidup mereka tidak terluka lagi. Sehingga antara Golden Ye dan Audrey Han, sebenarnya siapa yang mendekati siapa, siapa yang menyakiti siapa. Setelah menghilang 5 tahun, kenapa tiba-tiba kembali? Jika sudah ingin pergi, maka seharusnya tidak perlu muncul lagi selamanya, bukankah begitu? Setelah tiba di tempat parkir, dan Gita baru ingin membungkuk masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dia mendengar ucapan Arthur Xiao, sehingga dia segera berdiri di tempat, kemudian menoleh ke Arthur Xiao yang berada di bawah lampu jalan. "Apakah kamu serius mengatakan hal ini?" Gita dengan tidak percaya menatap Arthur Xiao yang berdiri di depannya, kemudian dengan tidak berdaya berkata, "Apakah kamu benar-benar sedang tidak bercanda saat mengatakan ini?" Arthur Xiao dengan ekspresi datar menatapnya, dan tidak menjawab. "Apakah di sini adalah daerah kekuasaanmu? Kenapa kami tidak boleh kembali? Terlebih lagi, meskipun kamu ingin pergi atau kembali, apakah ada hubungannya dengan kalian?" Gita berakta, dan dengan sedikit tersenyum menatap Arthur Xiao, "Ucapanmu ini benar-benar konyol." Arthur Xiao sepertinya juga menyadari ada yang salah dengan ucapannya. "Mungkin kamu merasa ucapanku sangat kejam, tetapi apakah ucapanmu pada Tuan Ye tadi tidak kelewatan?" "Kelewatan? Di mana kelewatan? Arthur Xiao, apa yang kamu pikirkan selama 5 tahun ini? Apakah kamu tidak melihat Tuan Ye yang tidak dapat melepaskan Audrey Han? Mengapa menjadi salah kami?" Gita berkata sambil menatapnya, hatinya penuh amarah, dan menggigit bibir bawahnya. "Kota Utara adalah rumah kita, kita tidak memerlukan persetujuan siapapun jika ingin kembali. Jika kamu merasa kita sengaja muncul di depan kalian, maka butakan saja kedua matamu." Arthur Xiao. Setelah mengatakannya, Gita segera berbalik dan berjalan pergi. Ekspresi Arthur Xiao berubah, dan mengejarnya, "Sekarang sudah sangat larut, aku antar kamu pulang, di jalan sekarang tidak aman." "Hehe. Bersama dengan orang sepertimu ini, aku baru merasa tidak aman. Aku dapat naik taksi sendiri, tidak perlu merepotkanmu." Arthur Xiao menyadari ucapannya telah membuatnya marah, dan segera menghadangnya, "Maaf, aku tidak terlalu bisa berbicara, tetapi jika kamu ingin melindungi Audrey Han, aku juga berharap Tuan Ye tidak terluka lagi. Tujuan kita berdua sama, hanya saja arah hati kita berbeda. Sekarang sudah sangat larut. Meskipun kamu marah denganku, biarkanlah aku menebus kesalahanku dengan mengantarkan kamu pulang." Bersambung.